Oke, Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Oke, mari bangkitin diri semua. Sebelum kita memulai ibadah pemuda remaja pada pagi hari ini menjelang siang ini, coba lihat kanan kiri, sapa temannya, katakan, Tuhanku ajaib. Yesus luar biasa di dalam kehidupan dia. Oke semuanya. Seberapa dari kita semuanya di sini mengalami kebaikan Tuhan di dalam satu minggu ini? Coba lambaikan tangan kanannya semuanya. Oke. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita semua. Kita bisa berkumpul bersama dengan rekan-rekan kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Untuk mendahului mari kita memuji Tuhan. Mari kita siapkan diri kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat karya-Mu di dalam penghidupan kami. Sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami selama satu minggu ini. Engkau sungguh nyata di dalam karyanya maupun dalam kehidupan kami Bapa. Setelah hari berhari yang kami lewati, kami percaya kami ada saat ini karena Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami semuanya Bapa. Oleh sebab itu hari ini saatnya kami untuk bersuka cita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan Bapa. Siapkan hati kami, lepas dari hati kami, semua yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini, Tuhan urapin kami semua dengan luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa. Kami memuji nama Tuhan dan kami siap untuk memuji dan Tuhan pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dalam doa. Haleluya. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita? Mari boleh lambaikan kanan kita. Haleluya. Saya percaya Dia adalah Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita semua. Mari sama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus berajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus ajaib bagiku. Sama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selama. Sekali lagi sambil acungkan jempolnya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Musik saja. Bersama-sama kita mau mendeklarasikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan ajaib di dalam kehidupan. Saya percaya hari ini saudara akan menerima kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari kita akan deklarasikan bersama-sama, katakan, yes. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat,
sebab Yesus ajaib. Sekali lagi, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Biarlah musik saja kata Yesus ajaib. Yesus ajaib. Saya percaya hari ini saudara akan menerima sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Saya percaya kasih-Nya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama katakan, tak berubah kasih-Nya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Mari kita deklarasikan. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, ku ajaib Yesus. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Saya percaya kita datang di sini, kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita semua yang ada di sini, mari kita datanglah dan bertakhta, sebab hanyalah Tuhan yang layak kita tinggikan. Saya percaya bahwa Tuhan adalah pelukis sekali di dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Bersama-sama datanglah dan bertakhtalah. Datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great joy organ. Sebab Tuhan yang sanggup menyelamatkannya. Sebab Dialah penjaga cakrawala di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita dengan senap hati kita mau katakan bertulisan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Sebab Dialah pemilik kehidupan kita, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu.
kebangkitan pasti terjadi. Semua katakan haleluya. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Setiap hati, setiap lidah memuji Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Allah ada terjadi dalam kita setiap memuji dan nama Tuhan. Setiap hati kita merindukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkuasa, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk semua. Di setiap langkah kehidupan kita banyak suka duka yang kita lewati. Namun kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita semua yang ada di tempat ini, kuatkan hati saudara, karena perjalanan hidup kita masih panjang. Kita percaya Tuhan akan menyertai kita sampai masa kesudahan. Mari sama-sama katakan, di setiap langkahku tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar, dalam kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tak Kau tinggalkanku. Imani, katakan, ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Tuhan, peganglah setiap hati kami, di setiap langkah kami, sertai kami kemanapun kami berada. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terindah di dalam kehidupan kami. Kami akan menyelesaikan perjalanan di dalam kehidupan kita bersama. Di setiap langkahku, di setiap langkahku,
tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Kami mengimani dan kami mau katakan, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masalah. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan, ku berjalan dalam kebenaran-Mu. Ku berdamai di alam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Biarlah musik saja, mari kita akan pakai spirit semua, katakan, kami percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, forever I will sing you, forever I will sing. Kami percaya Tuhan, sebab tangan-Mu yang menopangku, sebab tangan-Mu yang memegangku. Terima kasih. Mari kita deklarasikan sama-sama, katakan, forever, forever I will sing in your presence, for I will trust in your name. Your will be done, your will be forever. Ini kami Tuhan, selamanya kami ingin meninggikan Kau di dalam hidup kami. Selamanya kami berjanji, I will pray in your name, your will be done, your will be done, for I will sing in your presence. Mari buka hati saudara. Mari deklarasikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Selamanya kami ingin meninggikan Engkau. Selamanya ini kami memuliakan Engkau. Dengan suara separuh suara katakan, forever I will sing in your presence, forever I will trust in your name, your will be done, your will be, forever I will sing your presence, forever I will sing in your presence, forever I will trust in your name, your will be done. Mari sembah Dia, angkat hidup saudara dan saya. Forever I will sing your name, you said for I will forever I will sing in your presence.
presence. For I will trust in your name. Now will be done. Your will be. Biarlah musik saja, saudara menyembah Dia. Kiara raba sekere bebe, kiara raba senada bapa. Sembah Dia di dalam raba raba senada. Selamanya kami meninggikan Engkau, selamanya kami memuliakan Tuhan. Forever I will sing your presence. Terima kasih Tuhan. Ya bala sekere mari sembah Dia, buka hati saudara. Ya bala sekere bala. Ya raba sana na kamana mana. Ya la bala sana na bala. Hanya hidup kami Tuhan. Ya la bala sana na bala. Ya la bala sana la bala. Sembah Dia, ya la bala. Haleluya. Ya raba sana. Selamanya kami meninggikan Kau Tuhan, selamanya kami memuliakan Tuhan. Sebab hanya Kau satu-satunya Tuhan, Kau satu-satunya Tuhan Allah kami. Ya la rabase, ya la bala, ya la rabase, ya la rabase, la bala base, ya rabase, Mari buka hati saudara. Mari buka hati saudara. Sembah Dia dalam doa. Kalau engkau mengasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Ya Rabba syekiki bapa Rabba sadalala. Kalau engkau mengasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Naikkan kepada Tuhan. Ini Tuhan kami. Ini kami anak-Mu Tuhan. Kami butuh Kau di dalam kehidupan kami Bapa. Di setiap langkah kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkaulah sumber nafas kehidupan kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa. Selamanya kami ingin meninggikan Kau Tuhan. Ya la rabasyana la 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 ramaya sana la bala bala bala. Ya la la rabasyana la bala bala bala. Forever. Dengan segenap hati saudara, biarlah ini menjadi janji saudara kepada Tuhan. Untuk selamanya kami ingin meninggikan Kau Tuhan. Be done. You will be done, kami bersama. Lebih lagi forever, selamanya, forever. Forever I will sing in your presence. Selamanya kami hanya percaya kepada Tuhan. In your name, your will be done. Your will be done. Your will be done. Segenap hati forever, selamanya. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. For will be done. Segenap hati sekali lagi. Segenap hati lebih sungguh lagi katakan forever. Ya Rabba sekeke papa para bala sadakara. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. You will be done. You will be done. Your will be done. You will be done.
kami Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mempunyai segalanya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih menjelang siang ini Tuhan. Kami percaya setiap kami yang menaikkan pujian ini menjadi dupa yang harum bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Kami percaya sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu maupun kami semua yang ada di tempat ini. Untuk kami jadi pelaku dan pendengar dan kami mau mempraktekkan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, segala puji syukur dan kami siap menerima segala berkat-berkat yang penuh luar biasa di dalam hari ini Bapak. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya dan siap katakan amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Shalom lagi, shalom, ya puji Tuhan. Oke, saya dapat tema yaitu mengalahkan godaan iblis. Nah, ini gimana? Oke. Ya, dalam Efesus 6 kita buka langsung aja. Efesus 6. Efesus 6 ya. Oke. Kita baca ayat yang langsung ke 10 sampai yang ke 20. Kita sama-sama berdiri saudaraku. Saya akan coba khotbah dengan ini ya, ekspositori. Oke, saya yang ke-10, saudara yang ke-11 dan seterusnya, ganjil genap dan 20 kita baca sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan baju zirahkan keadilan. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sama-sama 2, 3. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin, saudaraku. Oke, jadi Efesus yang tadi, ya, ayat yang kita ngomong tentang ayat yang ini ya, ayat yang ke-10 sampai ke-20. Kita tahu bahwa bagaimana mengalahkan godaan dosa yang pastinya akan selalu ada dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita belajar mengalahkan godaan. Kadang-kadang kalau kita anak kecil ya, kalau digoda itu sering-sering marah, ya, atau kegoda juga ya. Ada 2, kalau masih rohani yang masih muda, ada 2, pasti dia ikut, ya, atau dia putus asa. Sama seperti anak kecil ya. Siapa di sini yang masih kecilnya loloan nama bapak, saudara? Ya. Nama bapak saya Stefanus, panggilannya Epen. Weh Epen, weh. Masih Epen, dipanggil pentol juga. Pentol. Ini kurang ajar ini ya. Ya, marah itu sudah. Oke, jadi kita udah baca saudara sama-sama yang tadi, oke? Yang ayat yang pertama tadi kita disuruh apa? Rasul Paulus mengajak kita untuk jangan menjadi orang Kristen yang santai. Ya, next slide. Next lagi. Nah, jadi Rasul Paulus di sini mengajarkan kita
bagi anak-anak Tuhan, jangan sampai jadi orang-orang yang santai. Nah, apa contoh kehidupan Kristen yang santai, saudaraku? Yang pasti kehidupan Kristen yang santai itu bertolak belakang dengan perintah Allah. Contohnya apa? Yesus, saudaraku. Yesus dikatakan apa? Berdoa malam-malam sekali. Berdoa pagi-pagi benar. Seperti yang apa? Yang biasa dia lakukan. Berarti apa? Dia terus dan konsisten berdoa. Sama. Daniel sebelum dimasuk ke gua singa juga begitu. Di ayatnya yang di Daniel itu ya, yang menceritakan Daniel, dia naik ke tingkap-tingkap rumahnya dan berdoa 3 kali sehari seperti yang biasa dia lakukan. Nah, berarti saudaraku, kehidupan yang tidak santai adalah kehidupan yang benar-benar ditata oleh firman Tuhan. Untuk berfokus pada Tuhan. Terus gimana kita anak-anak muda? Ya, gimana kita anak-anak muda? Ada yang tidur berdoa? Ada di sini? Angkat tanganmu? Ada. Ya. Makan pasti berdoa. Ya kalau nggak berdoa kebaca juga, saudaraku. Kadang gitu. Kalau kita menghadapi masalah, kita seragam berdoa langsung. Wih, Tuhan, ini Tuhan. Tuhan itu Tuhan. Apalagi mau nembak cewek, Tuhan. Mau nembak cowok, Tuhan. Semoga diterima di dalam nama Yesus. Ya, wih, luar biasa. Mau ujian, waduh, ya kalau saudaraku tahu, musola itu paling nggak disukai anak-anak sekolah. Musola, kalau kita ngomongkan tentang Banyuwangi ya, mayoritas Muslim. Musola itu nggak disukai anak-anak sekolah. Anak-anak SMP, SMA, maunya main-main terus. Tapi apa yang terjadi ketika dia akan menghadapi satu ujian kenaikan kelas atau ujian kelulusan? Apa yang terjadi? Tadarus, tadarus, terus sholat, wis terawih itu sampai, aduh ya. Jadi itu pas Ramadan. Kalau nggak pas Ramadan, dia ke musola, dia minta doa sama orang yang dikatakan ulamanya. Sama ketika orang-orang Kristen juga gitu. Dia ke gereja minta doa. Saya pernah menemui karena saya menemui waktu di gereja saya, waktu itu ya jemaatnya itu aja, maksudnya saya sudah kenal semua. Nah, ketika mau naik-naikan kelas, ya, orang-orang yang baru-baru ini nggak tahu dari mana, tiba-tiba masuk, ya. Lalu dari Semakah, dari mana tiba-tiba minta doa. Habis didoain, ya, 2 minggu sebelum ujian, ya, dia ke gereja terus, ya, didoakan di dalam nama Yesus, amin, ya, ujian lulus. Apa yang terjadi saudara? Enggak nongol, ya, enggak nongol, enggak suka berdoa, enggak suka beribadah, maunya fokusnya pada saya sendiri. Kalau saya butuh, saya datang sama Tuhan. Kalau enggak butuh gimana? Untungnya Tuhan kita adalah Tuhan yang sabar, saudaraku ya. Tuhan yang mengerti setiap anaknya. Anak-anaknya ini kurang ajar, saudaraku ya. Tuhan tahu ya. Meskipun kita sendiri sok malaikat di depan kadang-kadang, tapi di dalam, saudara, di dalam ini bergejolak kadang. Saya nggak bisa mengelak juga. Kadang saya punya pikiran-pikiran yang ya menyeleweng dari firman Tuhan. Ya, inginku berkata kasar ya, tapi ya, masih ada penguasaan diri. Tapi di sini sudah ada. Kurang ajar. Coba aku gurung tobat tak entekna kon. Ya, ini di sini. Ini hanya di hati, saudaraku. Apalagi ini kita menghindari atau menghancurkan atau tahan atas godaan dosa, saudaraku. Oke, kita mau belajar, saudaraku. Tadi itu di 6 ayat 13. Ayat 13 tampilkan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, hari yang jahat itu ya, jadi enggak menunjukkan pada masa kesukaran besar pada akhir zaman, tapi menunjuk pada saat setan menyerang setiap kita dan itu bisa terjadi setiap saat. Kapan terjadinya? Setiap saat. Kapan terjadinya? Setiap ada celah. Dikatakan firman Tuhan apa? Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum untuk nunggu, untuk nguntal, ya, nguntal anak-anak Tuhan, nunggu kesempatan. Makanya dia cari celah, saudara. Kapanpun. Makanya kita, kalau santai-santai hidup kita nggak akan bisa melawan godaan iblis. Ya, nggak ada orang yang nggak pernah angkat beban, tiba-tiba dia kuat angkat beban 50 kilo di fitnessan, nggak ada.
Gak ada yang orang latihannya 10 kilo di fitnessan, katakan di gym 10 kilo angkat beban, gak ada tiba-tiba bisa angkat 100 kilo, gak ada. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Berjaga-jagalah terus ya. Menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Oke, next. Jadi kita mengetahui bahwa lawan kita itu siapa? Iblis. Kita ketahui dulu siapa iblis itu. Yang pertama, iblis itu ada banyak. Kita baca tadi ayat yang ke-12 ya. Yang kedua, saya singkat aja. Iblis itu berkuasa ya. Kita baca. Yang ini kita khusus kita baca. Ayat yang ke-16. Tampilkan. 12 saja deh. 12. Nah, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, bukan pemerintah Jokowi ya. Ini harus kita luruskan. Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini loh, roh-roh jahat di udara. Lucifer dengan segala keagungannya, dengan segala kesempurnaannya, dia jatuh ke bumi. Ya. Nyari konco. Nah, di sini kita gimana? Mau ikut yang mana? Karena dikatakan iblis, firman Tuhan mengatakan iblis punya dunia ini. Bahkan Yesus ketika dia di padang gurun, dia dicobai. Puasa 40 hari, 40 malam. Iblis mencobai roti. Ayo, Yesus, katanya kamu anak Allah. Ya, coba rubah batu jadi roti. Enggak. Ya, bukan dari roti saja orang hidup, tapi setiap perkataan firman Tuhan. Sudah selesai. Ada juga Yesus, ya, coba lihat, ya, ini semua ini kerjaan dunia dan segala kekayaannya tak kasih ke kamu. Itu iblis, saudaraku. Itu Tuhan dicoba gitu sama iblis. Ini kerjaan dunia dan segala kekayaannya tak kasihkan ke kamu. Ya. Itu iblis berkuasa. Ada juga dikatakan ketika itu Yesus di atas seperti bait Allah, bangunan ya, disuruh loncat. Nanti malaikat nanti akan melayani kamu nanti. Coba naik, katanya kamu anak Allah. Pasti itu. Yesus menang atas godaan itu semua. Dia tahu siapa otoritasnya. Dia kalau dia disinggung, dia Allah, saudaraku. Allah yang turun ke dunia mengosongkan dirinya untuk manusia. Dan dia enggak menganggap kesetaraan dengan Allah itu penting. Enggak mau mempertahankan kan. Kalau dia mempertahankan, dia sombong. Sama iblis dia bisa aja, kamu ini loh, aku ini berkuasa, bisa saya. Tapi dia enggak seperti itu. Dia rendah hati, dia kontrol, oke. Akhirnya apa? Ada teladan satu orang, itu Yesus Kristus itu bebas dari dosa. Dan dia enggak berdosa sama sekali. Dari awal hidupnya sampai dia disalib, itu dia enggak berdosa. Berdosanya dia kenapa? Ketika dia disalib, ketika dia menanggung setiap dosamu, dosaku, itu ketika dia ditinggalkan bapaknya yang luar biasa, tinggalkan roh Tuhan, dia ngomong Eloi, Eloi lama sabachthani. Wih, itu luar biasa saudara. Orang yang enggak dosa disalib jadi dosa, nanggung setiap dosa kita, saudaraku. Makanya kita harus belajar menghargai pengorbanan Tuhan. Kalau kita menghargai Tuhan, ya saya kasih satu contoh, saudaraku. Kasih satu contoh sebelum kita belajar yang kesini, saudaraku. Kalau orang kaya, saya pernah lihat di internet, di YouTube, tas mahal-mahal 350 juta, 500 juta dibuat bantal. Siapa yang pernah tahu? Dibuat tempat duduk alas duduk. Orangnya kaya, ya mungkin trader atau gimana saya nggak tahu ya, trading saham ya. Tapi saya juga tahu ketika orang yang benar-benar beli sepeda motor dengan keringatnya sendiri, dengan susah payah, wih ya saudaraku, kena debu aja ya, dia apa no? Disulai. Apa sulai itu? Apa? Kemoceng. Dibersihkan. Ya, dibersihkan. Sret. Ada ngomongnya disulai. Ya. Sret, bersih. Ada anak kecil yang mendekat, jangan, awas, nanti beset. Karena dia merasakan sendiri bagaimana dia mendapatkan itu. Makanya anak-anak Kristen itu gak boleh instan jadinya. Orang-orang Kristen, anak-anak muda orang Kristen tidak boleh instan jadinya. Kalau instan seperti itu tadi, ada kasih karunia, dia gak anggap.
Ada kasih karunia Tuhan yang luar biasa, dia nggak anggap. Sama aja, iyalah, hidup saya mau gue lah. Hidup cuma sekali, ngapain? Los, ya, gak rewel. Iya, kamu gak rewel, malaikat yang rewel. Ya, tepasi malaikat kamu. Ya, hati-hati. Makanya saudara harus tahu bagaimana Yesus mendapatkan pengorbanan, mendapatkan tebusan, mendapatkan kemenangan atas diri kita sendiri. Kita harus tahu, makanya kita harus tahu dulu, baru kita bisa menghargai. Seberapapun kau belajar, pakai baju zirah, seberapapun kau belajar bagaimana mengalahkan dosa, tapi kau tidak pernah tahu bagaimana Yesus susah payahnya seperti itu, kau nggak pernah tahu betapa sulitnya itu, dan kau tidak menghargainya, kau nggak akan bisa lepas dari dosa. Jangankan dosa yang akan datang kita tepis, dosa yang sudah melekat ke kita nggak bisa lepas, karena kita seyogyanya nggak tahu. Ya, enjoy aja ke gereja, ya disuruh memuji Tuhan, pulang ya pulang, itu aja, selesai sudah. Tapi sekarang dikatakan apa? Kita harus paham betul siapa Tuhan, bagaimana dia berkorban, betapa sulitnya, betapa mulianya, betapa mahalnya. Dikatakan apa? Darahnya itu lebih mahal dari darah apapun, saudaraku. Gak bisa dikatakan, jadi kasih Tuhan itu lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kalau tahu seperti itu, kita hebat. Ya, menghargai setiap pengorbanan Tuhan. Nah, kalau kita harus tahu pengorbanan Tuhan begitu sulitnya, kita harus juga tahu siapa lawan kita. Makanya apa? Pengetahuan kita itu adalah satu momen awal di mana kita bisa melakukan yang benar. Kalau kita lawan kita iblis dikatakan, kita harus tahu yang pertama iblis itu banyak. Iblis itu berkuasa ya. Semuanya dunia ini dalam genggaman iblis. Makanya kita harus bertolak belakang dengan dunia, saudaraku. Yang ketiga, iblis itu jahat. Dikatakan si jahat. Ya. Kita mau belajar di situ, saudaraku. Oke. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus dan kepada kita cara supaya menang, saudara. Yang ke-1 ayat 10 kita buka. Ayat yang ke-10 tadi dari Efesus. Nah, kita baca. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, saudaraku. Jadi saudaraku dikatakan kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kita tidak bisa, kita jangan sombong ya. Saya sudah Kristen beberapa ratus tahun dikatakan. Ya, 20 tahun, jangan ratusan lah. Ya, 20 tahun. Ya, mungkin saya sudah, siapa di sini paling lama Kristen? Ya mungkin Koafan, mana Koafan? Ya, paling senior ya. Oh iya di atas sana. Ya. Saya sudah 40 tahun, sudah 45 tahun Kristen saya, enggak masalah. Dosa apa? Ya. Saya, sudah 10 tahun. Ngapal sudah kuping saya. Tahu saya. Jangan seperti itu. Karena apa? Dikatakan apa? Rasul Paulus saja ngomong dia dengan dalam kekuatan kuasanya. Bukan kekuatanmu sendiri. Karena apa? Yesus pun tahu kita orang lemah. Kalau enggak ada Roh Kudus, kita kurang ajar. Ya, kurang ajarnya apa? Gampang berbuat dosa, gampang menghina orang. Ya, gampang semuanya. Jadi orang yang gampang dikatakan firman Tuhan. Gitu loh. Makanya Yesus tahu, tak kirim penolong ya, yang bisa menghibur kamu, yang bisa memimpin kamu. Supaya hidupmu diberkati, supaya hidupmu diarahkan, supaya hidupmu sampai kepada kemuliaan. Supaya hidupmu berangkat dari iman, menuju kepada iman dan kesempurnaan itu adalah bertemu dengan Bapa nanti di awan-awan permai. Sampai kita masuk dalam kerajaan sorga. Keretanya, ya, puji Tuhan. Jadi sekali lagi jangan bersandar dalam kekuatanmu sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dikatakan firman Tuhan. Ya, haleluya. Jadi kita harus bersandar dan mengandalkan Tuhan. Next, yang kedua, ayat 11 berikutnya kita baca. Cepat aja saudaraku, ya, ini sudah ke intinya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat.
Tipu muslihat. Oh, muslihat itu bukan di ini ya, bukan di pemeran pensiun ya. Ya. Muslihat, tipu muslihat itu benar-benar ya. Tahu sulap ya? Ya, saya bisa sulap, saudara. Ya. Ada ya? Ada ya? Ada ya? Ya, ada. Itu tipu muslihat. Dulu saya penasaran ya, sebelum tahu saya. Dibujui. Saya kena akal-akalan anak-anak muda zaman dulu ya. Tahu ini. Kok iso? Iso. Tahu, pengen tahu caranya. Bayar dulu 2.000. Wih, 2.000 saudara. Aku minta. Wah, minta 2.000 tahu. Beli permen, beli better. Dulu saya sukanya better. Nyok mas. Delon ya. Ngene. Derajat. Lah, gini. Aduh. Ini Amsyong 2.000. Dulu 2.000 itu mahal, saudara. Ada lagi, apa? Waktu itu uang, saudara. Uang di gelas, uang ditaruh di sini, putih semua. Gelasnya ditutup gini, loh, hilang uangnya. 2.000 lagi, waduh. 2.000 lagi, ternyata gelasnya ada kertasnya putih, jadi gak kelihatan. Allahu Akbar, saya itu. Ditipu terus, saudaraku. Sama, iblis juga gitu. Tipu muslihatnya bagus, saudaraku. Enak, ditipu. Sini dah. Itu kamu enak, kamu nanti seperti itu. Dilakoni dong-dongnya zong. Itu iblis, saudara. Dikatakan iblis gak main-main biasa. Sama kayak Hawa dan Adam, saudara. Hawa, manusia sini. Itu buah, kamu kalau makan jadi seperti Tuhan. Soalnya apa? Nanti kalau itu kamu makan, semua pengetahuan yang baik sama yang jahat, semua akan buka. Kamu akan jadi seperti Tuhan. Masa? Iya, tapi enggak boleh makan. Cobaan dikit aja, satu aja. Dimakan. Apa jadinya? Nah, saat itu dosa masuk karena tipu muslihat. Makanya saudaraku, dikatakan apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, gimana itu? Yang ayat selanjutnya, saudaraku. Ya, itu ayat selanjutnya kita bawa 12. Nah, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging dan seterusnya. Next lagi. Nah, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan itu pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Next. Stop. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, saudaraku. Kebenaran seperti ini. Kalau saya berbohong, kalau saya orang yang jahat, kalau saya orang yang menyembunyikan sesuatu, saya nggak akan bisa berjalan dengan tegak. Saya akan nggak bisa berjalan dengan tenang, saya nggak akan berjalan dengan wibawa, saya akan nggak bisa berjalan dengan pandangan mata saya ke depan. Mesti saya akan bingung, saya akan cemas, saya akan bagaimana caranya saya menutupi ini semuanya. Sama kayak orang nggak pakai ikat pinggang, celananya kedodoran, ya. Berikat pinggang kebenaran seperti itu, saudara. Kalau saudaraku, kalau pakai celana kedodoran, kalau nggak ikat pinggang kan, masih gini-gini kan, betul kan? Dikit-dikit, takut lepas, ya, takut gimana? Sama seperti itu. Ikat pinggang kita adalah kebenaran di sini. Kebenaran. Kita bisa tegak berdiri, kita bisa lari, kita bisa jalan. Itu kebenaran harus kita tegakkan. Kita harus berdiri di atas kebenaran, saudara. Kalau saudaraku gak bisa berdiri di atas kebenaran, susah hidupmu. Hidupmu akan ngeles terus, alasan terus, saudaraku. Makanya firman Tuhan dikatakan berikat di dengan kebenaran. Saudaraku, kalau kebenaran kita ada di dalam hidup kita, sama contohnya seperti ini. Saya kerja di dalam satu perusahaan. Ya. Ketika saya korupsi, katakan 10 juta. Kalau ada audit, kalau ada apa, saudara, saya mau jamin saudara akan babi bu bebo, ngomong alasan apapun, ngomong apa, delhom ngomongnya, ngawur, kalau bisa enggak datang ke kantor, takut sekali. Tapi saudara, kalau saudara dari awal ini benar, kebenaran akan saya junjung tinggi. Enggak korupsi, enggak ngapa-ngapain, kerja bagus, kerja cerdas, kerjanya oke.
ada audit, monggo. Ya. Kalau kita disalahkan malah kita yang mencak nanti, kamu apa-apaan? Yang benar kamu kalau ngomong. Itu saudaraku. Mau jadi orang seperti itu? Saya mau. Makanya harus berdiri dalam kebenaran. Kalau engkau enggak kebenaran, saudara, hidupmu akan susah. Ya. Iblis akan mengintimidasi terus. Kamu lihat ini, lihat itu. Awas. Gak tenang hidupmu. Stres, mati nanti ya. Puji Tuhan. Yang kedua, baju zirah. Itu berbaju zirahkan keadilan. Ya, tahu ya, keadilan ya. Adil. Yang ketiga, kita harus mengenakan kasut. Next. Nah, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dikatakan yang pertama tadi, ikat pinggang kebenaran, berbaju zirahkan keadilan. Kasutnya adalah kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau saya mau katakan bukan hanya kamu ngomong bagaimana Yesus, bagaimana kedahsyatan Allah, bagaimana kebaikan Tuhan, enggak cuma itu. Tapi hidupmu harus melambangkan bagaimana cara hidup. Ya. Kristen itu bukan tentang satu agama saja, tapi juga bagaimana cara kamu hidup. Karena Kristus dikatakan hidup di dalam siapa? Kamu, di dalam saya. Berarti kekristenan bagaimana caramu hidup, bagaimana caramu berjalan bersama Tuhan. Bukan hanya kamu, pokoknya memberitakan Injil aja, ngomong aja Tuhan. Tapi hidupmu gak benar, sama, gak ada faedahnya. Tapi di sini dikatakan lebih kepada kamu hidup seturut firman Tuhan, ketika orang gak ngurus, ya, orang gak lihat agamamu apa, orang gak lihat caramu menyembah itu bagaimana, orang gak mau dengar firman Tuhan. Tapi yang orang bisa lihat adalah hidupmu, orang yang mau dengar adalah dampakmu, dan orang mau lihat adalah bagaimana kamu bisa hidup dengan luar biasa di dalam masyarakat. Orang gak mau lihat firman Tuhan. Yes, kamu ngomong sama Pak Haji, ditendang kamu. Ngomong Tuhan Yesus. Ya. Sama bosmu, mungkin kita punya bos nanti, ngomong tentang firman Tuhan, gak mau dia. Caraku beribadah itu gini loh, gak mau tahu. Tapi yang mau dia tahu adalah bagaimana kamu bekerja, bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu berkata-kata, bagaimana kamu bersikap. Dampakmu apa di sana? Itu yang mereka lihat. Makanya karakter Kristus ini harus ada di dalam kamu. Ya, saudaraku. Jadi kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera itu harus ada di dalam hidup kita. Amin. Amin. Yang keempat itu ada next. 16. Nah, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Makanya apa? Kalau saya mengatakan gini. Saudara, kalau di gereja itu makanan rohani itu perlu ya, dan itu kita makan setiap kita ke gereja. Tapi kita harus punya cadangan. Cadangannya itu bagaimana? Ketika kita malam-malam kita berdoa, malam-malam kita menyembah Tuhan, itu siaga, saudaraku. Itu membuat perisai iman kita itu aktif terus. Ya. Makanan kalau bisa habis di gereja, nggak setiap hari kita ke gereja, bisa habis. Tapi ketika kita di kamar, berdoa menyembah Tuhan dengan sendirinya, kita seperti mempersiapkan, benar-benar mempersiapkan untuk hari-hari sulit, saudaraku. Memperkuat iman, ya, memperkuat rohanimu. Nanti ketika ada masalah sulit itu datang, saudaraku, ada perisainya. Ya. Imanmu menyelamatkanmu. Pernah dengar ya di Alkitab, imanmu menyelamatkanmu. Imanmu menyelamatkanmu. Ya. Iman dalam Yesus Kristus itu menyelamatkan kita. Haleluya. Jadi yang selanjutnya saudaraku, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, saudaraku. Next. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, ya. Jadi ketopong keselamatan itu, tahu ketopong itu apa? Ketopong itu helm. Helm cebok, ya, bukan, ya. Kalau orang-orang perang dulu, ketopong itu seperti apa? Ya, baju zirah yang satu set dengan ketopong. Itu kalau kena panah itu bisa meleset, ya. Melesetnya ke sini. Ya. Melesetnya ke sini ya mati sama aja. Ketopongnya itu saudaraku bisa menghalau dari segala apapun yang bisa menciderai kepala kita, saudaraku. Yang terakhir adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Makanya tidak capek-capeknya saya ngomong sama kita semuanya di tempat ini.
Ada dua hal. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Itu aja saudaraku. Itu dulu. Baca kitab suci, doa tiap hari saudaraku. Firman Tuhan dan firman Tuhan. Kenapa harus firman Tuhan? Memang. Karena apa? Dikatakan dunia adalah dikuasai iblis. Kamu mau ikut siapa terus? Hidupmu harus mencerminkan hidup Kristus. Kalau kamu gak bisa hidup dengan Kristus, sama seperti Kristus, kamu ikut siapa? Kan gitu. Makanya saudaraku, firman Tuhan adalah makanan setiap orang percaya. Dikatakan, Yesus ngomong apa? Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari Allah. Kita bisa makan. Ya, makanya kita bagaimana hidup kita bisa benar-benar menghidupi firman Tuhan. Yang ketiga, ya hampir selesai nih saudaraku. Ya, yang mungkin poin terakhir di sini itu berdoa. Doa setiap waktu tak putus-putusnya. Seperti tadi ayat yang 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudaraku, doa itu bukan cuma buat kita saja. Kita tahu setiap orang itu benar-benar lemah. Makanya dikatakan apa? Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus termasuk kita. Di sini siapa yang orang-orang kudus, angkat tanganmu? Amin. Enggak kudus semua ya, berdosa semua ini. Ya, semua kita orang-orang kudus. Amin. Amin. Wah, ya luar biasa ya. Kita adalah orang-orang kudus, dikatakan. Jangan nggak pede ngomong saya kudus, karena apa? Kita dikuduskan, disendirikan. Dikuduskan itu artinya disendirikan. Ya. Makanya kita harus sadar siapa kita dulu. Oke, doa di dalam roh maksudnya doa yang dipimpin oleh roh. Makanya roh kita, jangan takut kalau orang ngomong gini, kamu ngeroh banget, kamu fanatik banget, jangan takut. Makanya bagaimana kita hidup, bagaimana kita mengenal, harus benar-benar tahu. Kita butuh orang yang benar-benar bisa membimbing kita. Jangan jalan sendiri, saudara, susah. Yang C itu berdoa untuk orang-orang kudus yang tadi, kita harus benar-benar bisa mendoakan gembalamu. Ini tanggung jawab kita saudaraku. Kita satu tubuh, satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Kalau tubuh yang namanya tubuh ini satu, gak ada tangan, gak bisa sempurna. Kaki gak ada, gak bisa sempurna juga. Makanya saudaraku, kalau kita punya gembala, ya, punya kakak-kakak rohani, doakan. Supaya apa? Pak Gembala supaya sehat selalu, supaya diberkati Tuhan, supaya diurapi terus, bisa memimpin jemaat, menjadi jemaat yang menang atas dosa. Ya, supaya jadi jemaat yang benar-benar semua terangkat. Enggak ada yang ketinggalan besok kalau ketika pengangkatan Tuhan Yesus datang kedua kali. Enggak ada yang tertinggal ketika sangkakala berbunyi, enggak ada yang tertinggal. Ya, supaya GBI Philadelphia ini menjadi jemaat yang benar-benar semuanya masuk dalam pengangkatan. Ya, doakan semua, jangan egois, ya, karena kita lemah, semuanya lemah, karena roh Tuhan saja yang menguatkan, ya. Jadi itu iblis itu nyata dan harus siap kita hadapi setiap hari, saudaraku, dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kekuatan kita sendiri ya, tapi dengan kekuatan dari Tuhan, saudaraku. Oke, terakhir, oleh karena itu kita harus mengenakan bersandar dan mengandalkan Tuhan Yesus sebagai kekuatan kita, serta mengenakan perlengkapan rohani dan senantiasa membangun kehidupan berdoa agar roh kita kuat. Ya, puji Tuhan, saudaraku, jangan pemain musik ke depan. Ini sedikit tentang bagaimana kita harus hidup. Sedikit tentang bagaimana kita mengalahkan godaan dosa. Dengan hidup yang benar-benar gak boleh santai. Bangun kehidupan doamu, bangun kehidupan menyembahmu, mesbahmu harus hidup terus. Kita harus punya mesbah yang terus membakar persembahan sama Tuhan. Jadi hubunganmu sama Tuhan itu enggak hidup. Iblis itu nyata. Kalau kita mau dan tahu kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu nyata, kita juga harus bisa menerima bahwa ada iblis yang nyata, yang siap mengambil berkat-berkatmu. Ya, makanya kita enggak boleh lengah, saudaraku. Kita berdiri sama-sama. Kita harus kuat dalam Tuhan dengan kekuatan kuasanya. Haleluya.
Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. And forever, forever, forever I will sing your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done, Jesus. Your will be done. Aku percaya, ku percaya waktu atasku serahkan semuanya. Katakan ku tak akan takut, tak akan takut, hidupku aman. Forever, ku percaya Kau Tuhan datang. Ku serahkan semua masa depan. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Saudaraku, saat ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus punya kehidupan yang benar-benar dekat sama Tuhan. Jangan hidup-hidup dengan maumu sendiri. Karena hidup dengan mau-maumu sendiri, ujung-ujungnya pasti gagal. Sebagus-bagusnya kita, sepintar-pintar kita merencanakan sesuatu, ingat, dikatakan rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik atas hidup kita. Makanya setiap apapun yang kita lakukan, ayo belajar. Ada Tuhan, saudaraku. Ada kuasa yang tak terbatas. Itu Yesus Kristus kita, Tuhan kita. Makanya, ayo sama-sama kita menyadari bahwa pentingnya ibadah, pentingnya berdoa, pentingnya tahu firman Tuhan. Bukan untuk kita sendiri, tapi setiap orang-orang kudus. Kita juga harus dukung, saudaraku. Haleluya. Jesus. Sama-sama katakan, di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalan, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Katakan kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna selalu baik. Katakan apapun cerita hidupku, ngomong sama Tuhan. Haleluya. Tak kau tinggalkanku. Katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Jalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Dan
forever, forever, forever I will sing your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done, Jesus. Your will be done. Oh, forever I will sing your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Jesus, sembah Dia saudaraku. Jesus, your will be done. Your will be done. Yeah. Haleluya. Tinggikan Dia saudaraku. Haleluya. Sembah. Yeah. Engkau mulia. Yesus namanya. Sembah. Sepekal baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, saat ini kami dengan firman-Mu kembali. Bukan kami hanya keluar, masuk kiri keluar kanan Tuhan. Kata-kata hamba-Mu tidak berharga. Yang berharga hanya kata-kata dari firman Tuhan. Yang berharga adalah pengertian dari Roh Kudus. Kami anak-anak-Mu, anak-anak muda-Mu di tempat ini. Biarlah pengertian-pengertian baru terus dalam hidup kami. Karena ada Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami saat ini. Mengalahkan dosa, menolak segala godaan dosa, menang atas dosa. Kami mau itu Tuhan. Kami tidak bisa jalan sendiri, tapi kami punya Tuhan. Kami punya Roh Kudus Tuhan. Dan aku berdoa pada saat ini Tuhan, yang Roh Kudus Tuhan menyertai setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Menyertai setiap orang agar menang atas godaan dosa. Dan bisa lepas atas dosa di dalam nama Yesus. Karena dalam nama Yesus sudah dikaruniakan kuasa di atas segala kuasa. Itu di dalam nama Yesus kami percaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan akan menang atas godaan dosa. Karena Roh Kudus Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang menyampaikan dan mendengarkan. Tidak sempurna, tapi bila sempurna itu datang dari Engkau menyempurnakan setiap ibadah kami saat ini Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.